Tes SKB Bidan CPNS tahun 2024. Soal 56-65. Soal nomor 56 dalam melaksanakan tugasnya, bidan wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Sertifikasi ini terutama bertujuan untuk memastikan bahwa bidan A mampu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman. B. Mengikuti prosedur medis terkini dalam pelayanan. C. Mendukung pengembangan program kesehatan nasional. D. Dapat mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak. I. Memiliki kemampuan klinis yang standar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Memiliki kemampuan klinis yang standar. Sertifikasi ini adalah bukti bahwa bidan telah memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang aman dan berkualitas. Meskipun semua opsi lain penting dalam konteks pelayanan kesehatan, fokus utama sertifikasi adalah kemampuan klinis yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Soal nomor 57, dalam situasi krisis kesehatan masyarakat, seorang bidan perlu menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Langkah yang dapat diambil adalah A. Memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur meski dalam kondisi krisis. B. Memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait situasi krisis. C. Mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara optimal selama krisis. D. Membangun kerjasama lintas sektor untuk menangani situasi dengan efektif. I. Mengkoordinasi tim untuk menghadapi tantangan krisis dengan cepat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait situasi krisis. Memberikan edukasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk membantu masyarakat memahami situasi, mengurangi kecemasan, dan mendorong tindakan yang tepat. Soal nomor 58 dalam melaksanakan tugas, bidan perlu menjaga hubungan yang baik dengan pasien. Hal ini bertujuan untuk A. Mengurangi kecemasan dan ketakutan pasien. B. Mendorong keterbukaan pasien dalam berbagai masalah kesehatan. C. Membangun kepercayaan pasien terhadap bidan. D. Memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif selama perawatan. E. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Membangun kepercayaan pasien terhadap bidan. Menjaga hubungan yang baik dengan pasien bertujuan untuk membangun kepercayaan pasien terhadap bidan. Kepercayaan yang kuat akan membuat pasien merasa lebih nyaman dalam berbicara tentang masalah kesehatan mereka, lebih terbuka terhadap saran medis, dan lebih kooperatif dalam menjalankan perawatan. Hubungan yang baik juga berkontribusi pada kualitas layanan yang lebih tinggi dan hasil perawatan yang lebih baik. Soal nomor 59 salah satu peran penting bidan dalam kesehatan masyarakat adalah A. Menyebarluaskan informasi tentang deteksi dini penyakit. B. Membantu masyarakat dalam merencanakan keluarga. C. Menginformasikan masyarakat tentang layanan kesehatan yang tersedia. D. Mendorong program imunisasi untuk anak-anak. E. Mengedukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Membantu masyarakat dalam merencanakan keluarga. Salah satu peran penting bidan dalam kesehatan masyarakat adalah membantu masyarakat dalam merencanakan keluarga melalui penyuluhan dan layanan kontrasepsi. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat tentang metode kontrasepsi yang tersedia, membantu pasangan dalam memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mendukung mereka
dalam merencanakan jumlah anak yang ideal sesuai dengan kondisi kesehatan dan sosial. Peran ini sangat penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Soal nomor 60 kebijakan terkait izin praktik bidan bertujuan untuk memastikan bahwa bidan A. menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi. B. mampu memberi pelayanan kebidanan di komunitas dengan aman. C. memiliki kemampuan dalam deteksi dini masalah kesehatan ibu. D. menjaga keselamatan pasien di setiap tahapan perawatan. E. berkompeten dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. berkompeten dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Izin praktik merupakan bukti bahwa bidan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas pelayanan kesehatan dengan baik dan sesuai dengan etika profesi. Pada opsi lain juga penting. Tetapi fokus utama dari kebijakan izin praktik adalah pada kompetensi bidan dalam memberikan layanan kesehatan. Soal nomor 61, apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019? A. meningkatkan penggunaan obat-obatan dalam perawatan ibu dan anak. B. membatasi akses ibu hamil ke layanan kesehatan. C. meningkatkan angka kelahiran. D. perbaikan gizi dan pemeriksaan kesehatan secara teratur. E. meningkatkan biaya pengobatan untuk ibu hamil. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah di perbaikan gizi dan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 beberapa faktor yang penting dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak meliputi perbaikan gizi serta pemeriksaan kesehatan secara teratur. Perbaikan gizi sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Sementara pemeriksaan kesehatan secara teratur membantu mendeteksi dan menangani potensi komplikasi lebih dini sehingga dapat menurunkan resiko kematian. Soal nomor 62 pelayanan kebidana yang sesuai dengan undang-undang bertujuan untuk A. memastikan setiap ibu memperoleh layanan secara optimal. B. mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan kesehatan. C. memberikan layanan berbasis bukti dan standar profesi. D. menjamin kesejahteraan ibu dan bayi di setiap wilayah. E. meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. memastikan setiap ibu memperoleh layanan secara optimal. Pelayanan kebidana yang sesuai dengan undang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ibu baik dalam masa kehamilan, persalinan, maupun pasca persalinan memperoleh layanan kesehatan yang optimal. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan bayi sesuai dengan standar medis dan profesional, guna meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak secara keseluruhan. Soal nomor 63 saat melakukan konseling dengan ibu hamil. Apa yang sebaiknya dilakukan bidan untuk memastikan informasi yang diberikan mudah dipahami oleh pasien? A. mengajukan pertanyaan terbuka untuk memeriksa pemahaman pasien. B. menggunakan alat bantu visual untuk menjelaskan kondisi kesehatan. C. menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis. D. mengajak anggota keluarga untuk mendukung pemahaman pasien. E. mengulangi poin-poin penting dari diskusi untuk memperjelas. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis.
Menggunakan bahasa yang sederhana akan membantu pasien memahami informasi dengan lebih baik. Meskipun opsi lain juga penting dan dapat mendukung pemahaman. Memulai dengan bahasa yang jelas dan sederhana adalah dasar yang penting dalam komunikasi efektif. Soal nomor 64, seorang bidan kepala harus memastikan pelayanan kebidanan berjalan lancar di klinik. Prinsip kepemimpinan yang efektif dalam manajemen kebidanan meliputi A. Memberikan dukungan kepada staf dalam pengambil keputusan. B. Menerapkan sistem evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas layanan. C. Mendelegasi tugas secara tetap sesuai dengan kompetensi staf. D. Menghargai kontribusi setiap anggota tim dan memberikan umpan balik konstruktif. E. Menjalin komunikasi terbuka dan transparan dengan tim. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Menjalin komunikasi terbuka dan transparan dengan tim. Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan adalah fondasi dari kepemimpinan yang efektif. Hal ini membantu membangun kepercayaan, memfasilitasi kolaborasi, dan memastikan semua anggota tim merasa terlibat dalam proses pengambil keputusan. Soal nomor 65, ketika memberikan informasi terkait imunisasi bayi, bidan perlu memastikan kelimpahan. Pendekatan paling efektif adalah A. Menggunakan alat bantu visual untuk menjelaskan manfaat imunisasi. B. Menjelaskan secara detail waktu dan jenis imunisasi yang diperlukan. C. Memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya setelah penjelasan. D. Menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien. E. Memberikan informasi tertulis yang jelas dan mudah dipahami. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman pasien sangat penting untuk memastikan informasi dapat diterima dan dipahami dengan baik. Meskipun semua opsi lainnya berkontribusi pada komunikasi yang efektif, menyesuaikan bahasa dengan pemahaman klien adalah kunci utama. Good luck!